Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agus Purnomo, izin Pak, eh, saya akan memaparkan terkait materi Important Upstream Supply Chain Management yang saya baca sebelumnya dan saya sampaikan di sini terkait ringkasan yang dapat saya rangkum terkait materi Important Upstream Supply Chain Management. Mohon izin Pak Agus Purnomo selaku dosen pengampu mata kuliah logistik halal. Important upstream supply chain, pentingnya rantai pasokan ramah lingkungan. Pokok bahasan perubahan era industri baru yang menuntut peran industri dalam menjaga lingkungan dengan mengurangi limbah dan polusi, menyebabkan timbulnya green supply chain management dalam penerapan strategi rantai pasok. Manajemen rantai pasokan hijau atau Green SCM dapat didefinisikan sebagai mengintegrasikan pemikiran lingkungan ke dalam manajemen rantai pasokan, termasuk desain produk, bahan, sumber, dan seleksi, proses manufaktur, pengiriman produk akhir, serta akhir manajemen hidup produk setelah masa manfaatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari Green Supply Chain adalah untuk mempertimbangkan pengaruh lingkungan dari semua produk dan proses, termasuk pengaruh lingkungan yang berasal dari barang atau produk dan proses mulai dari bahan baku sampai dengan produk jadi, dan final disposal produk tersebut. Menurut Nilwan 2010 dan TOK 2010, di sana menjelaskan terdapat beberapa fungsi operasional dan aktivitas-aktivitas dalam GSCM, di antaranya salah satunya pengadaan hijau atau Green Procurement. Pengadaan hijau berkaitan dengan keadaan lingkungan pembelian yang terdiri dari keterlibatan dalam kegiatan pengurangan pembelian, pemakaian ulang, dan daur ulang bahan dan proses pembelian. Pengadaan hijau adalah salah satu solusi untuk lingkungan dan ekonomi konservatif bisnis dan konsep memperoleh pilihan produk dan jasa yang meminimalkan dampak lingkungan. Adapun kegiatan-kegiatan dalam pengadaan hijau antara lain pemilihan supplier, di mana pemasok tempat pembelian bahan hanya dari mitra hijau yang memiliki standar mutu lingkungan dan telah lulus proses audit serta mempertimbangkan pemasok yang mendapatkan ISO sertifikat terkait prestasi dalam konsep green. Kemudian kedua, mempromosikan kegiatan daur ulang dalam usaha meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Ketiga, manufaktur hijau, green manufacturing merupakan proses produksi yang menggunakan input dengan dampak lingkungan yang rendah, sangat efisien, dan menghasilkan sedikit bahan, tidak adanya limbah atau polusi. Kegiatan-kegiatan dalam manufaktur hijau antara lain adalah pengontrolan penggunaan zat berbahaya, pemilihan kualitas air, dan kontrol kualitas input sebelum pengolahan. Yang kedua, teknologi efisiensi energi, yaitu dengan mengurangi daya konsumsi dalam produk, meningkatkan masa hidup produk untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kapasitas mesin, dan perbaikan desain produk. Yang ketiga, mempromosikan penggunaan kembali atau daur ulang, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan mengurangi penggunaan bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Yang keempat, distribusi hijau, green distribution, yaitu kemasan hijau dan logistik hijau. Kemasan hijau meliputi hemat kemasan, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, bekerja sama dengan vendor untuk standarisasi kemasan, meminimalkan penggunaan bahan dan waktu untuk membongkar dan mempromosikan program daur ulang. Logistik hijau meliputi pengiriman langsung ke pengusaha situs, penggunaan kendaraan bahan bakar alternatif, dan mendistribusikan produk dalam batch. Kemudian, pendorong implementasi SRGSM menjadi hijau atau etika tidak lagi menjadi pilihan, melainkan suatu keharusan bagi semua peserta dalam manajemen rantai pasokan.
Perusahaan-perusahaan yang telah mengadopsi manajemen rantai pasokan hijau, yaitu bahwa sadar lingkungan adalah win-win untuk bisnis lingkungan. Beberapa utama di RSCM adalah permintaan pasar itu sendiri, tekanan peraturan, dan ketiga daya saing ekonomi. Kemudian, dari Forum Ekonomi Dunia telah mengidentifikasi 12 item teratas dalam manajemen rantai pasokan yang menjadikan kesempatan yang kredibel untuk biaya yang efektif dan dapat dicapai dekarbonisasi. 12 peluang dekarbonisasi rantai pasokan adalah yang satu, membersihkan kendaraan berteknologi, yang dua, despending rantai pasokan, yang ketiga, mengaktifkan sumber karbon rendah, yang keempat, mengoptimalkan jaringan, kelima, energi bangun yang efisien, 6, inisiatif desain bangun, 7, pelatihan komunikasi, 8, switch model, 9, daur ulang, 10, nearshoring, 11, mencapai pelanggan secara langsung, 12, mengurangi kemacetan. Dan kemudian ada logistik balik. Reservage logistik balik merupakan proses pengambilan produk dari konsumen akhir untuk tujuan meningkatkan nilai dan pembuangan yang tepat. Kegiatan-kegiatan dalam logistik balik antara lain adalah pengumpulan gabungan inspeksi atau pemilihan atau penyortiran, pemulihan, redistribusi, dan pembuangan seperti tampak pada gambar di bawah ini. Menurut fungsi operasional dan aktivitas GSCM menurut Toke 2010. Di situ terdapat beberapa kumpulan kelompok dari mulai external transportation, dari sisi selection vendor, kemudian external transportasinya harus energinya seperti apa, raw and virgin material, new component and parts, professional process material and plastic, itu di produk proses design. Kemudian juga nanti lanjut sampai ke produksi, outbound logistik, sampai di-use disposal ataupun ke reserve logistik. Mungkin demikian yang dapat disampaikan. Adapun referensi yang saya dapat adalah dari beberapa referensi berikut ini. Ada 5 referensi. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.